komoditas Pak ya. Jadi yang tanaman pangan itu terbagi menjadi 3, ada padi, jagung, kedelai ya. Lalu untuk tanaman hortikultura ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Dan untuk perkebunan itu ada kopi, kakao dan tebu rakyat. Sisanya itu nggak dapat subsidi Pak ya. Pupuk ini seperti yang kita ketahui bersama merupakan makanan tambahan untuk tanaman ya. Kita bahas yang pertama dulu itu N. Nah, N itu kepanjangan dari nitrogen. Nitrogen ini fungsi utamanya adalah memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Maksudnya vegetatif di sini menghijaukan daun, mempercepat pertumbuhan. Kalau Bapak nanam padi supaya banyak anakannya Pak, ya itu fungsi N. Ada namanya unsur hara fosfor Pak atau P. Nah, P ini fungsi utamanya adalah memberatkan hasil tanaman, ya, memberatkan gabah dan juga memperbagus sistem perakaran, ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada namanya unsur hara kalium, Pak, ya. Nah, yang pertama fungsinya itu membantu tanaman supaya tanaman itu kuat, tanaman itu kokoh, ya. Nah, tidak cepat rebah, ya. Nah, itu fungsi kalium. Yang kedua itu supaya tanaman tahan terhadap serangan hama penyakit dan juga kekeringan ya. Nah, jadi ketika kita memupuk ada namanya kaidah pemupukan berimbang Pak ya. Pemupukan berimbang itu mengacu ke 2 hal. Yang pertama itu kita lihat dulu komoditas apa yang akan kita tanam. Misalnya Bapak nanam padi, pasti beda jenis dan dosis pupuknya kalau kita nanam jagung. Beda lagi kalau nanam semangka. Iya Pak enggak? Lalu yang kedua itu kita lihat dulu kondisi tanahnya Pak ya. Nah, itu yang diperhatikan yang kedua. Nah, kondisi tanahnya itu bagaimana cara mengetahuinya, yaitu melalui uji tanah ini ya. Jadi di pengujian tanah ini itu ada 5 hal yang kita ujikan Pak ya. Yang pertama namanya pH potential of hydrogen atau sederhananya supaya Bapak tahu kondisi tanahnya itu sehat atau sakit ya. Kalau tanahnya dalam keadaan sakit, mau sebagus apapun pupuknya, sebanyak apapun pupuknya tidak akan terserap optimal karena tanahnya dalam keadaan sakit ya. Lalu yang kedua kita ujikan kandungan nitrogennya, pupuk ureanya kita ujikan ya, masih banyak atau sudah habis di dalam tanah. Lalu yang ketiga kita ujikan kandungan fosfor, yang keempat kita ujikan kandungan kalium, dan yang terakhir itu kita ujikan kandungan C organik tanahnya ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak untuk hasil uji tanah di sini rata-rata butuh pengapuran. Okay? Nah, jadi butuh pengapuran itu 2 sak per 10 are sebelum tanam Pak ya, kecuali lahannya Bapak Nyoman Landra itu cuma butuh 1 sak saja. Nah, itu diberikan. Nah, untuk penanaman padi cukup 2,5 kilo per 10 per 1 are Pak untuk NPK Ponskanya ya. Nah, ureanya cukup Bapak kasih itu 1 kilo saja itu cukup Pak. Kalau yang sudah tinggi semua ya, kecuali di 2 lahan tadi Pak ya. Kalau di 2 lahan tadi yang lahannya Pak Nyoman Landra sama lahan yang di sini Pak, itu butuh dikasih urea itu 2 kilo Pak per 1 are. Itu yang namanya pupuk ini harus diberikan secara tepat Pak, harus diberikan sesuai dosis. Semakin banyak belum tentu dia semakin bagus Pak. Itu harus diberikan secara tepat. Nah, kalau di sini kalau boleh yang tanya, kebanyakan di sini pakai urea atau NPK Ponska Pak? Ponska ya. Nah, jadi itu sudah benar Pak. Nah, ureanya di sini rata-rata